Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resko Landari dengan NIM 2424122061 kelas C Prodi Sistem Informasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas kasus 2 yang berjudul Analisis Manajemen Persediaan Bahan Baku pada UMKM Rengginan. Yang dimana identifikasi proses bisnisnya. Proses bisnis bisa dijelaskan di halaman 43, bagian 4.3.5, proses bisnis UMKM, dan di mana menjelaskan langkah-langkah proses bisnis UMKM Rengginang Berlian Kriuk yang meliputi pemesanan sales order yang menerima pesanan dari pelanggan, kemudian membeli material, order materials, yang memesan bahan baku dari supplier. Terus yang ketiga, memproduksi produk yang membuat produk sesuai pesanan. Selanjutnya mengecek kualitas produk, quality check, yang memeriksa kualitas produk. Dan yang terakhir itu mengirimkan barang, shipping, yang mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Kemudian mengumpulkan informasi. Nah, pengumpulan informasi pada kasus ini bisa dijelaskan di halaman 40, 38, dan 33. Di halaman 40, di tabel 4.1 menjelaskan jadwal pengumpulan data, sumber data, dan output yang diharapkan dari setiap sesi wawancara dengan pemilik UMKM. Di halaman 38, bagian 4.2.4, pengumpulan data, menjelaskan bagaimana cara pengumpulan data. Di kasus ini dengan cara wawancara, menjelaskan bagaimana mendapatkan informasi dari pemilik UMKM. Kemudian observasi langsung, menjelaskan bagaimana mengamati proses bisnis secara langsung. Dan yang terakhir itu artefak fisik, menjelaskan bagaimana menggunakan dokumen-dokumen seperti bukti pembayaran, dokumen pemesanan, dokumen perencanaan, produksi, dan dokumen pengiriman sebagai bukti. Selanjutnya, di halaman 33, bagian 2.2 berdasarkan teori, yang dimana menjelaskan tentang sumber data ini untuk definisi UMKM, yaitu Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menekop dan UKM, Badan Pusat Statistika, dan yang terakhir Keputusan Menteri Keuangan nomor 316 garing KMK titik 016 garing 1994 tanggal 27 Juni 1994. Selanjutnya, memetakan proses. Nah, setelah kita melakukan identifikasi proses bisnis, dilanjut dengan petakan setiap tahapan. Yang pertama itu petakan setiap tahapan di halaman 44-45 dengan cara buat diagram alur yang menunjukkan urutan setiap tahapan dalam proses bisnis dengan menggunakan simbol seperti kotak, lingkaran, dan panah untuk menggambar setiap aktivitas. Contoh, menggunakan simbol kotak untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, simbol lingkaran untuk menunjukkan titik awal atau akhir dari proses. Dan yang terakhir itu simbol panah, menunjukkan aliran proses. Kemudian, tentukan penanggung jawab. Di halaman 44-45, tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas dalam proses bisnis. Contoh, menerima pesanan pemilik, membeli material pemilik, memproduksi produk, pemotong, penjahit, pengobras, dan mengecek kualitas produk dan mengirimkan barang. Kemudian,
Tentukan waktu yang dibutuhkan. Nah, di halaman 147 sampai 152 itu cari informasi tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas, di mana menerima pesanan itu 5 menit. Contoh, menerima pesanan itu 5 menit, membeli material 10 menit, memproduksi produk 8 jam, mengecek kualitas produk 2 jam, dan mengirimkan barang 2 jam. Dan yang terakhir itu, buat diagram alur lengkap. Di halaman 43, 44 sampai 45, 147 sampai 152. Dengan cara menggabungkan semua informasi yang dikumpulkan ke dalam satu diagram alur yang lengkap. Dengan diagram ini akan menunjukkan langkah-langkah proses bisnis, penanggung jawab, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah setiap aktivitas. Kemudian mencari kelemahan. Di halaman 46, itu kelemahannya keterbatasan data. Di halaman 71, keterbatasan data, dan di halaman 82, keterbatasan metode, di halaman 104, keterbatasan metode, dan di halaman 112, keterbatasan metode. Nah, secara keseluruhan, kasus tersebut memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal keterbatasan data dan metode analisis yang digunakan. Hal ini dapat membuat hasil penelitian kurang akurat dan sulit untuk diinterpretasikan secara objektif. Kemudian, rekomendasi perbaikan di halaman 46 dengan 71 itu rekomendasinya dengan cara melengkapi data, menambahkan detail data, dan memperluas periode data. Kemudian di halaman 82 dan 104 itu rekomendasi perbaikannya dengan menjelaskan detail model dan melakukan analisis perbandingan. Kemudian di halaman 127 dengan membuat pitch chart untuk membantu menentukan bagaimana model redesian terbaik berdasarkan rata simulasi dan skor. Yang keenam itu mengimplementasikan perubahan. Di halaman 64, implementasi kontak reduction dengan cara membuat format order, mempromosikan format order, dan melatih operator media sosial. Di halaman 69 itu implementasi activity elimination dengan cara membuat sistem penjadwalan pengambilan, melakukan packing yang mudah diangkut, dan mempersiapkan kurir. Di halaman 74 itu implementasi automation integration dengan cara mengimplementasikan sistem ERP, melakukan kustomisasi sistem ERP, melatih operator sistem ERP, dan mempersiapkan hardware. Di halaman 78 melakukan paralelism dengan cara melakukan race question, melatih pekerja, dan mempersiapkan sumber daya. Dan yang terakhir itu evaluasi pemantauan. Setelah kita mengimplementasikan perubahan, pasti kita melakukan evaluasi pemantauan. Yang dimana yang pertama itu evaluasi keterlambatan pemenuhan pesanan di halaman 46, 110 sampai 112, 147 dan 148. Di antaranya tingkat keterlambatan dan penyebab keterlambatan. Di antaranya penyebab keterlambatan yaitu speed pekerja, ketergantungan terhadap supplier, dan kebijakan pembayaran DP. Kemudian pemantauan keterlambatan, serta upaya perbaikan. Kemudian
Di bagian evaluasi proses bisnis, halaman 43, 53-60, dengan cara pemetaan proses, analisis value added, analisis root cause, dan pemantauan proses. Kemudian, di evaluasi implementasi redesign. Usulan redesign kontak dengan cara Usulan redesign ini mengusulkan 4 model. Yang pertama itu contact reduction, activity elimination, integration atau automation, dan parallelism. Kemudian, validasi redesign dengan cara menghitung score feasibility dan melakukan simulasi. Kemudian, analisis dampak redesign. Yang terakhir itu evaluasi penggunaan tools. Di halaman 14, 20, 22, 25, 28, dan 87. Tools yang digunakan dan keefektifan tools. Itulah tadi pembahasan mengenai kasus analisis manajemen persediaan bahan baku pada UMKM Rengginang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.